Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Putri Yoriski, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Prodi Sosiologi Agama, semester 6. Akan menjelaskan materi tentang pendidikan Indonesia yang terkait tentang pendidikan demokrasi, pendidikan globalisasi, dan pendidikan di masa pandemi. Materi yang pertama yaitu pendidikan demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik yang tidak hanya mementingkan politik dan kekuasaan, tetapi memiliki hubungan yang kuat dengan dunia pendidikan atau sekolah. Demokrasi dengan pendidikan ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan, saling menunjang. Karena di dunia yang modern ini, pendidikan akan menjadi fondasi dari sistem demokrasi. Pendidikan demokrasi ini memiliki definisi, seperti yang dikatakan oleh Wina Putra dan Budimansyah, bahwasannya pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, serta nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Pendidikan yang sifatnya demokratis akan memusatkan anak sebagai pusat perhatian. Melalui pendidikan, anak-anak akan ditempatkan sebagai manusia yang dimanusiakan, yang maksudnya diberlakukan secara baik, secara adil, secara terhormat. Jika pendidikan hanya memberikan layanan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, maka pendidikan demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak atau peserta didik untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Tentunya ini sesuai dengan konsep pendidikan demokrasi, yaitu pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Karena demokrasi pendidikan adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki secara optimal, serta pengajaran yang adil, tanpa memandang serta membeda-bedakan antara suku, agama, ataupun budaya. Pendidikan demokrasi akan membentuk warga negara politik yang percaya, setia, serta menjunjung tinggi dan mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi, serta menjadikan warga negara yang melek akan politik. Urgensi pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi sangat diperlukan. Secara khusus, ini tergambar jelas di dalam UU SPN nomor 20 tahun 2003, bab 2 pasal 3, yang disebutkan tujuan pendidikan nasional adalah menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu, perlu dikembangkan suatu organisasi atau tatanan pedagogi sosial yang menumbuhkan atau memberikan suasana kedewasaan dan mengembangkan berbagai kualitas pribadi demokratis. Kemudian, ada dua alasan yang mengatakan bahwa pendidikan demokrasi ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dan sangat penting dalam membangun budaya demokrasi atau demokrasi kultur. Hal ini disampaikan
Azra. Karena telah meningkatnya gejala dan kecenderungan political illiterasi atau tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi serta lembaga-lembaga di kalangan warga negara. Selanjutnya, karena meningkatnya apatisme politik atau political apatis yang ditunjukkan karena sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik. Sehingga sekolah harus dibangun menjadi laboratorium demokrasi. Untuk mewujudkan sekolah sebagai laboratorium demokrasi, ada program-program yang harus dilakukan. Yang pertama, dengan mengembangkan kesadaran dan sikap positif terhadap upaya peningkatan kualitas kinerja sekolah, khususnya untuk meningkatkan sekolah sebagai laboratorium demokrasi. Yang kedua, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PPKN yang mampu mengembangkan konsep, nilai, sikap, dan keterampilan demokrasi konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, membangun budaya demokrasi di sekolah. Hal ini bisa dilakukan melalui pengembangan materi kewarganegaraan maupun dengan kegiatan-kegiatan intrakurikuler sekolah. Sehingga sekolah secara bertahap akan menjadi masyarakat yang berbudaya, demokratis, serta beradab. Model pendidikan demokrasi. Gandal dan Finn menyarankan dikembangkannya pendidikan demokrasi dalam dua setting besar, yaitu School-Based Democracy Education Model atau model pendidikan demokrasi berbasis sekolah dalam pendidikan formal, serta School-Based Democracy Education Model atau model pendidikan demokrasi dalam konteks kehidupan masyarakat. Untuk menerapkan pendidikan demokrasi, peran guru di sini sangat penting. Terkait pembelajarannya, guru harus melakukan dengan model-model pendidikan agar pendidikan demokrasi dapat terlaksana. Ada 5 model yang dapat digunakan guru untuk melatih anak didik agar mampu mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, Student Teams Achievement, yang akan efektif untuk memotivasi siswa sehingga mengembangkan keterampilan-keterampilan afektif seperti kerjasama, saling membantu, saling menghargai, dan tanggung jawab. Yang kedua, Teams Games Turnamen, yang akan efektif untuk mengembangkan sikap afektif siswa antara lain tanggung jawab individual berdasarkan akan persamaan hak dan kerjasama. Yang ketiga, Jigsaw 2, sikap afektif yang dapat dikembangkan dari model Jigsaw ini antara lain kemandirian, keberanian dalam mengeluarkan pendapat, tanggung jawab bersama. Keempat, Team Accelerated Instruction. Model pembelajaran ini akan dapat mendorong siswa untuk saling membantu dan menumbuhkan tanggung jawab individual dan kesadaran akan kesempatan yang sama untuk berhasil. Model yang kelima yaitu Cooperative Integrated Reading and Composition. Model ini efektif untuk mengembangkan nilai persaudaraan, saling menghargai, kerjasama, dan tanggung jawab. Kemudian, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bisa dijadikan sebagai pendidikan demokrasi. Pendidikan merupakan bagian penting dari pengembangan kapasitas individu, terutama untuk pencapaian demokrasi yang bertujuan. Melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, siswa akan dikenalkan perbedaan politik, nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, serta hak dan kewajiban kewarganegaraan dimulai dari sejak dini. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia diharapkan mampu untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang berkomitmen kuat dan orang yang berpotensi untuk mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan semangat kebangsaan dan kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentu harus ditingkatkan di seluruh segmen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa. Untuk membentuk warga negara yang berpotensi tinggi, kehidupan demokrasi harus diketahui, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, organisasi pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, sehingga dapat memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai warga negara melalui pendidikan. Pendidikan Indonesia pada era globalisasi. Era globalisasi adalah hal yang tidak bisa dihindari. Globalisasi secara bahasa adalah sesuatu proses yang mendunia. Globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi, sehingga tidak ada halangan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Meskipun kita dibatasi oleh wilayah teritorial serta undang-undang kewarganegaraan, kita tetap dapat melihat peristiwa yang terjadi di segala penjuru dunia. Dalam waktu yang singkat, kita dapat tahu, karena hal tersebut dapat kita akses melalui televisi, internet, dan berbagai platform sosial media. Karena itu, globalisasi merupakan suatu zaman atau kondisi yang tidak bisa dihindari oleh siapapun yang tinggal di muka bumi ini. Globalisasi ini memaksa setiap negara, khususnya Indonesia, untuk menerima kenyataan masuknya pengaruh luar terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa. Karena globalisasi ini berpengaruh terhadap setiap aspek kehidupan, baik itu ekonomi, sosial budaya, politik, termasuk pendidikan. Dengan adanya globalisasi ini dapat menimbulkan efek-efek negatif serta efek-efek yang positif. Untuk menghindari efek atau dampak negatif dari globalisasi adalah dengan pendidikan. Karena pendidikan adalah kunci agar suatu bangsa dapat mempersiapkan diri untuk masa depan dan mampu bersaing dengan bangsa lain. Pendidikan diklaim memberikan respon yang lebih menyeluruh terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Bahwa globalisasi ini ditandai oleh ambivalensi, yaitu tampak sebagai berkah di satu sisi, tetapi sekaligus menjadi kutukan di sisi lain. Begitulah yang dikatakan oleh Edison Ajamli. Era globalisasi telah menjadi sebuah realitas yang harus dihadapi oleh masyarakat serta bangsa Indonesia. Karena globalisasi ini sangat berpengaruh terhadap setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan, maka globalisasi ini menimbulkan dampak-dampak positif serta dampak negatif. Untuk dampak positif, yang pertama ada sistem kegiatan belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. Semakin kemajuan teknologi, pembelajaran bisa dilakukan secara daring atau online dengan memanfaatkan teknologi. Yang kedua, lebih mudah dalam mengakses informasi. Informasi bisa dengan mudah dan leluasa kita akses melalui internet, sosial media, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meningkatnya kualitas pendidikan. Keempat, globalisasi pendidikan akan menghasilkan manusia dengan kualifikasi profesional dan internasional di bidang pendidikan. Yang kelima, globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang terampil serta berdaya saing. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi ini, yang pertama, meningkatnya kesenjangan sosial. Atau dunia pendidikan mulai dikendalikan oleh para pemilik modal. Karena hanya orang-orang tertentu yang memiliki modal yang lebih besar yang dapat menikmati kualitas pendidikan dengan standar internasional. Kedua, tergerusnya kebudayaan lokal.
Pengaruh globalisasi dalam bidang pendidikan menjadi masalah bagi negara-negara berkembang. Akibat arus globalisasi, budaya Indonesia dikhawatirkan menjadi hilang karena pudarnya rasa nasionalisme, berkurangnya sifat kekeluargaan, serta gaya hidup masyarakat yang mulai kebarat-baratan. Yang keempat, menurunnya kualitas moral peserta didik. Semakin berkembangnya teknologi, informasi juga semakin mudah untuk diakses. Hal ini tentu mempengaruhi moral siswa, karena banyak platform-platform yang berbau pornografi yang dapat merusak moral siswa, sehingga dibutuhkan kontrol serta perhatian dari orang tua dan guru. Kelima, komersialisasi pendidikan. Saat ini banyak instansi pendidikan yang didirikan dengan tujuan utama sebagai tempat bisnis. Komersialisasi pada dunia pendidikan terjadi ketika sebuah instansi pendidikan menetapkan biaya pendidikan yang tidak sebanding dengan pelayanan pendidikannya, sehingga instansi tersebut hanya mengedepankan laba yang diperoleh. Adapun kendala yang dihadapi pendidikan dalam era globalisasi ini, yang pertama, itu pendidikan yang masih rendah dan tingginya angka putus sekolah. Yang kedua, belum dimanfaatkan secara maksimal ilmu dan teknologi bagi kemajuan pendidikan karena rendahnya penguasaan teknologi para pelaku pendidikan. Yang ketiga, belum berkembangnya budaya belajar di kalangan masyarakat. 4. Profesionalisme dan tingkat kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan masih belum sesuai. Yang kelima, menurunnya status kesehatan serta gizi sebagian peserta didik sebagai dampak dari krisis ekonomi. Yang keenam, terjadi gejala umum menurunnya moral, budi pekerti, rasa toleransi di kalangan peserta didik dan generasi muda. Adapun peluangnya, yang pertama, iptek yang dikembangkan melalui pendidikan merupakan sumber daya yang tidak terbatas. Yang kedua, pentingnya pembangunan pendidikan bagi pembangunan bangsa memperoleh dukungan besar dari DPR, dunia industri, dan masyarakat luas. Yang ketiga, tuntutan masyarakat akan pendidikan yang merata serta bermutu. Yang keempat, teknologi dapat memberikan manfaat terhadap pendidikan. Kelima, meningkatkan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat, memberikan peluang bagi peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Yang keenam, dilaksanakan desentralisasi pendidikan dalam rangka otonomi daerah, memberikan peluang bagi pemberdayaan masyarakat dan Pemda dalam mengelola pendidikan. Pendidikan Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah ada dari tahun sebelumnya. Dengan adanya pandemi COVID ini merubah tatanan kehidupan masyarakat. Peningkatan angka penyebaran COVID membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi dari penyebaran COVID tersebut. Adapun kebijakan yang dikeluarkan ini berpengaruh terhadap ekonomi, sosial, dan bahkan pendidikan. Dalam pendidikan terjadi perubahan sistem pendidikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang kita kenal dengan pembelajaran online atau pembelajaran daring. Semua kegiatan menuju ke arah digitalisasi dengan adanya COVID-19. Sehingga tidak semua pihak siap akan adanya sistem pendidikan yang baru. Tetapi masyarakat dituntut untuk tetap mengikuti, beradaptasi dengan perubahan sistem ini. Seperti guru yang dituntut untuk berpikir secara inovatif serta kreatif dalam penyampaian pembelajarannya agar materi yang disampaikan guru tetap dapat diterima dan dipahami oleh siswa.
dibantu dengan kreativitas dengan menambahkan video, gambar, animasi lainnya. Adapun anak atau siswa yang dituntut untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, serta memahami materi yang diberikan. Kemudian, orang tua juga dituntut untuk mendampingi sang anak dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Adapun pemerintah yang dituntut untuk memberikan solusi agar pembelajaran daring tetap terlaksana. Karena dengan sistem pendidikan secara daring, terdapat masalah-masalah sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan ini. Yang pertama, siswa atau orang tua yang gaptek. Tidak semua orang melek akan teknologi. Mungkin untuk daerah perkotaan lebih mudah, atau lebih banyak orang tahu akan teknologi karena internet lebih mudah diakses. Sedangkan untuk wilayah pedesaan atau pedalaman masih sulit untuk mengakses internet. Sehingga banyak orang-orang yang masih awam akan teknologi. Juga tidak semua orang memiliki handphone yang canggih. Hal ini tentu memberatkan siswa serta orang tua dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Yang kedua, ada akses internet. Akses internet ini terkadang juga menjadi kendala karena tidak selalu kualitas sinyal baik. Terkadang jika hujan akan mempengaruhi kualitas sinyal. Sinyal menjadi buruk dan sulit untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Ketiga, kesulitan memahami materi. Tingkat pemahaman siswa dalam memahami materi itu berbeda-beda. Untuk memahami materi yang dilakukan secara tatap muka di sekolah, itu belum tentu dapat menerima materi yang diajarkan. Apalagi menerima materi yang dilakukan tanpa tatap muka. Hal ini tentu akan menjadi lebih sulit dalam memahami. Keempat, rasa malas dan sulit konsentrasi. Kelima, lemahnya kreativitas pengajar. Karena tidak semua tenaga pendidik tahu dan mampu mengakses teknologi. Jadi, kegiatan pembelajaran hanya dilakukan dengan teknik-teknik dasar tanpa ada kreativitas seperti menambah animasi, video, ataupun suara, sehingga pembelajaran terasa monoton dan membosankan. Keenam, berkurangnya nilai sosial antar sesama manusia. Karena kegiatan semua dilakukan secara daring, membuat minimnya untuk terjadi interaksi secara langsung, sehingga nilai-nilai sosial antar sesama manusia ini menjadi berkurang. Adapun hal positifnya atau peluang pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, pengoptimalan dalam memanfaatkan teknologi. Yang kedua, waktu pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Yang ketiga, bantuan-bantuan sarana dalam menunjang pembelajaran daring, dan lain sebagainya. Sekian materi yang saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.